Kalawi, Kalawi, Kabupaten Tegal, ibu kotane Slawi. Kalawi, Kalawi, Warureja, ngantikan Margasari. Kalawi, Kalawi, darat laut, gunung kabeh duweni. Purutani nelayan, pengusaha seniman, pegawai sipil angkatan. Kalawi, Kalawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Bapak Muhammad Al-Aziz SEMM selaku coach, yang saya hormati Bapak Bayu Sukoco SEMM selaku mentor. Perkenalkan, saya Hoirul Merosyadi, Kasubit Perencanaan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal, menyampaikan efisiensi dan efektivitas pengusulan standar harga satuan oleh perangkat daerah melalui Firdaus Hasan. Fitur digital untuk akselerasi data usulan harga satuan pada pemerintah Kabupaten Tegal. Kalawi, Kalawi, Kabupaten Tegal, ibu kotane Slawi. Kabupaten Tegal dengan luas wilayah 983,9 km persegi, terbagi atas 18 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Wilayah yang secara geografis sangat strategis berada di jalur persimpangan antar provinsi, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,7 juta jiwa. Secara topografis, Kabupaten Tegal terdiri dari 3 kategori daerah, yaitu daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bagian utara merupakan daerah pantai utara Pulau Jawa. Di sebelah selatan merupakan daerah dataran tinggi, dengan puncaknya adalah Gunung Slamet. Visi Kabupaten Tegal, yaitu terwujudnya Tegal yang luwih apik melalui pemerintahan yang maju dan tangguh yang mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tegal melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal mendukung perwujudan misi yang pertama, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, produktif, dan berbudaya. Serta misi yang kelima, yaitu menguatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, cepat, bersih, dan efektif. Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, penyusunan standar harga satuan di pemerintah daerah memiliki panduan yang jelas. Penggunaan aplikasi SIPD yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan mengharuskan seluruh belanja barang dan jasa mempunyai standar harga yang pasti. Pengusulan standar harga satuan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dengan melampirkan data dukung berupa hasil survei harga, RAB atau penerapan di kabupaten atau kota sekitar. Sehingga aksi perubahan yang disusun oleh Project Leader merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan proses penyusunan standar harga satuan. Melanjutkan aksi perubahan yang telah diseminarkan dan mendengarkan masukan, arahan, dan pertimbangan dari narasumber, coach, serta mentor, maka kami selaku project leader akan melanjutkan rencana aksi perubahan sesuai dengan milestone atau tahapan yang telah ditentukan. Tim efektif merupakan organisasi utama pendukung aksi perubahan. Tim efektif menjadi bagian penting dalam mendukung kesuksesan implementasi aksi perubahan. Pembentukan tim efektif dipimpin oleh Kepala Bidang Aset Daerah dan paparan maksud, tujuan, dan manfaat aksi perubahan yang disampaikan oleh Project Leader. Outputnya adalah terbitnya surat keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal tentang tim efektif implementasi aksi perubahan.
Strategi pentahelix yang melibatkan stakeholder internal dan eksternal pemerintah menjadi kunci keberhasilan aksi perubahan melalui rapat koordinasi yang membahas pengembangan aplikasi pengusulan standar harga satuan. Stakeholder internal dan eksternal yang merupakan tim penyusun standar harga satuan sangat mendukung proyek perubahan ini. Saya mendukung karena dengan adanya virtualisasi ini akan mempermudah bagi perangkat daerah untuk mengusulkan dan menjadikan arsip digital bagi bidang aset ketika OBD mengusulkan usulan harga satuan. Harapannya ini akan menjadi salah satu alat bantu yang dapat mempercepat proses maupun updating data terhadap usulan beberapa perangkat daerah yang akan dijadikan pembahasan bagi tim dalam merumuskan satuan harga. Kami berharap penerapan digitalisasi ini bisa untuk mempercepat proses penyusunan standar harga dan satuan dan juga dapat digunakan sebagai dasar pada saat proses pengadaan barang jasa di Kabupaten Tegal. Sehubungan dengan implementasi aksi perubahan kualitas pelayanan publik dari Saudara Khairul Mai Rosyadi SMM dengan judul Firdos Hasan, fitur digital untuk akselerasi data usulan harga satuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tegal. Maka saya selaku Kepala BPKD sangat mendukung atas ide inovasi dari Saudara Khairul Mai Rosyadi SMM tersebut. Harapan saya dengan terwujudnya inovasi ini maka dapat mewujudkan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah secara lebih akuntabel dan transparan, juga bisa mempercepat pemenuhan data amanat inisiatif KPK yang sudah menjadi tugas tanggung jawab kewajiban BPKD. Berkembangnya jumlah stakeholder juga ikut berpengaruh pada peta kuadran stakeholder. Terjadi peralihan yang sangat signifikan dengan berpindahnya stakeholder dari kuadran defenders ke promoters. Salah satu milestone yang sangat penting dalam aksi perubahan ini adalah pembuatan instrumen sistem aplikasi berbasis web. Bersama dengan CV Mgate System Indonesia selaku pihak pengembang IT yang selama ini telah bekerja sama dengan BPKAD Kabupaten Tegal dalam penyusunan standar harga satuan. Diskusi intensif baik melalui pertemuan langsung maupun pertemuan online dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang desain pengembangan aplikasi untuk menambahkan fitur upload data dukung dan penambahan fitur batasan waktu usulan. Kami dari Gaskominfo sudah mendampingi ya, salah satunya koordinasi dengan tim kami untuk dilakukan asesmen paling tidak manakala proyek perubahan ini pada tahapan perencanaan jangka pendek, nanti jangka menengah dan jangka panjangnya bisa ada pengembangan dan terkawal oleh Dinas Kominfo. Artinya bahwa aplikasi ini harapannya nanti bisa dipakai oleh semua OPD pada saat mengusulkan SSH yang baru, pada saat ada kegiatan-kegiatan yang memang belum ditetapkan dalam SSH yang lama. Ini insya Allah manfaat karena kita seringkali ada SSH yang baru pada saat kegiatan harus menunggu lama. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini percepatan dari penetapan SSH yang baru yang seringkali menjadi dasar kami untuk menyusun RKA akan lebih efisien waktu. Sepenuhnya Mas Khairul ini mudah-mudahan manfaat aplikasi ini ya, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan di milestone untuk jangka menengah dan jangka panjangnya sehingga nanti bisa menjadi salah satu aksi perubahan inovasi yang memang benar-benar bisa digunakan dan bisa bermanfaat untuk pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Tegal. Setelah pengembangan sistem aplikasi tersedia, selanjutnya adalah penyusunan petunjuk teknis operasional yang mudah dimengerti dan dipahami oleh semua pihak selaku pengguna aplikasi. Penyusunan petunjuk teknis dikerjakan oleh tim teknis implementasi aksi perubahan. Sebagai media pembelajaran yang efektif dan memberikan gambaran yang lebih nyata, khususnya untuk materi yang membutuhkan demonstrasi visual atau gerakan, maka dibuatlah video tutorial yang merupakan milestone tambahan dari aksi perubahan ini. Video tutorial membantu mempermudah pemahaman konsep, meningkatkan minat belajar, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik.
Semangat pembuatan video tutorial didasari untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada seluruh perangkat daerah selaku pengguna yang akan memanfaatkan aplikasi pengusulan standar harga satuan. Pembuatan video tutorial ini merupakan kolaborasi antara pihak pengembang IT dengan tim teknis. Inovasi merupakan langkah lompatan untuk mengakselerasi permasalahan yang ada, sehingga untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam setiap proses kerja, maka disusunlah standar operasional prosedur atau SOP. SOP juga berfungsi sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan dan membantu dalam mengidentifikasi serta mengatasi hambatan dalam operasional. Menetapkan siapa dan tugas apa yang harus dikerjakan, serta memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan bimbingan teknis bagi pegawai yang punya tupoksi dalam memproses pengusulan standar harga satuan di seluruh perangkat daerah. BIMTEK berfungsi untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, membantu dalam penerapan standar operasional prosedur, serta memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi pengusulan standar harga satuan. Secara khusus, BIMTEK bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM, membantu mencapai tujuan organisasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Antusiasme perangkat daerah sangat tinggi dalam pelaksanaan BIMTEK ini, terbukti dengan kehadiran sebanyak 85 peserta dari 48 perangkat daerah. Ini juga akan mempermudah pada saat pembahasan tim. Karena selama ini pembahasan tim, kita lihat di rekapnya, data dokumen bagian harus bawa setumpuk, karena Bapak Ibu kan file dokumennya setumpuk banyak banget. Nanti harus dicari satu-satu. Jadi dengan begini, semua data dokumen sudah tersedia di aplikasi, sehingga nanti bisa cepat terselesaikan. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk setelah acara hari ini, silakan kalau ada usulan-usulan menggunakan aplikasi untuk usulan standar harga. Sebagai wujud nyata dari aksi perubahan, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan implementasi aplikasi pengusulan standar harga satuan oleh seluruh perangkat daerah. Proses pendampingan dan konsultasi tetap diberikan guna memberi layanan terbaik. Implementasi juga memastikan bahwa rencana sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Dari tahapan implementasi telah dihasilkan sebanyak 27 usulan standar harga satuan. Kemudahan proses yang lebih efektif dan efisien menjadikan perangkat daerah secara aktif mengusulkan standar harga melalui aplikasi pengusulan standar harga satuan. Setelah seluruh rangkaian milestone 1 sampai dengan 8 terselenggara dengan baik, maka dilaksanakan milestone yang ke-9, yaitu monitoring dan evaluasi untuk memantau dan menilai pelaksanaan aksi perubahan, serta mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Pada jangka menengah, dilanjutkan implementasi untuk penyusunan standar harga satuan tahun 2027 untuk mempersiapkan rencana pengembangan aplikasi di jangka panjang yang berkolaborasi dengan bidang anggaran BPKAD dalam pemberian kode rekening belanja, sehingga kesalahan struktur APBD Kabupaten Tegal dapat diminimalisir sejak awal dan inovasi dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Membumikan ide gagasan dari aksi perubahan tentunya adalah bagian dari strategi komunikasi yang harus dilaksanakan. Dukungan perangkat daerah sebagai pengguna aplikasi sangat penting bagi keberhasilan implementasi aksi perubahan ini. Dengan ini mendukung sepenuhnya implementasi aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Khairul Mai Rosadi, Kasubit Perencanaan dan Pemanfaatan Aset BPKAD Kabupaten Tegal dalam menyusun standar harga satuan yang lebih efektif dan efisien melalui Firdaus Hasan, yaitu fitur digital untuk akselerasi data usulan harga satuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal. Firdaus Hasan untuk usulan supaya usulan-usulan SHS yang ada di OPD segera terrealisasi. Aplikasi ini sangat membantu OPD dalam pengusulan SHS hingga menjadi lebih cepat dan semoga dapat digunakan dalam APBD Kabupaten Tegal. Terima kasih Firdaus Hasan. Demikian seluruh rangkaian pelaksanaan implementasi aksi perubahan yang telah kami laksanakan. Semoga fitur digital untuk akselerasi data usulan harga satuan Firdaus Hasan mampu memberikan kontribusi nyata bagi layanan kemudahan pengusulan standar harga satuan di Kabupaten Tegal. Tegal lebih apik, maju dan tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.